Halo, selamat datang di KMHDI Mengkaji. Kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Kita akan ngomongin, ini baru pertama kalinya kita akhirnya mengkaji soal Hindu. Kita ngomongin soal salah kaprah cinta beda kasta. Banyak akhirnya sejoli muda-mudi Hindu yang disatukan atas nama cinta, lalu dia terpisah karena katanya agama punya kasta gitu. Jadi kok seolah-olah agama jadi nggak manusiawi sama cintanya muda-mudi kita. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua Sabawalaka Parisade PHDI Pusat. Ada Bapak Dewa Suratnaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Terima kasih sudah hadir di rumah KMHDI. Pak Dewa, gini nih Pak, tadi kalau saya bilang soal salah kaprah cinta beda kasta. Katanya, ini kalau kita misalkan nih anak puri gitu, nggak boleh nih pacaran apalagi menikah sama anak Jabe karena kita beda gitu. Sebenarnya gimana sih Pak? Kok ada saya jadi karena jadi nggak jadi ya? Beda agama aja udah ribet ya kan Pak. Iya. Nyari yang sehindu kan susah. Apalagi sekarang ternyata di satu agama ada beda-beda kasta. Bener nggak sih itu Pak sebenarnya? Begini ya Nanda ya. Kalau tadi Nanda mengatakan agama dan kasta, sebetulnya agama Hindu itu tidak ada hubungan dengan kasta. Kasta nggak ada hubungan dengan agama. Ya. Coba kalau memang itu ada dalam agama, kenapa kan dalam kitab-kitab suci kita nggak ada disebutkan mengenai kasta? Sama sekali nggak ada di dalam agama. Sama sekali nggak ada. Bahkan dalam Bhagavad Gita pun juga yang ada itu warna. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana sih sebetulnya sejarah kasta. Secara historis itu sebenarnya gimana Pak? Historikalnya seperti apa? Kan ini yang perlu sebetulnya. Betul. Jadi begini. Kalau yang pernah saya baca ya dari buku yang disusun oleh Profesor Palgunadi almarhum ya tentang kasta ini, itu berawal dari zaman kelompok Aryan menguasai India. Kan kelompok Aryan pendatang ya. Mereka datang membawa Rigveda 2000 tahun sebelum Masehi ke India. Lalu mereka mengalahkan Dravidian, itu penduduk asli India. Nah, kemudian dalam perkembangan zaman itu mereka di India akhirnya membuat klasifikasi ya 4 profesi ini yang kita kenal pada awalnya dengan catur warna. Itu horizontal. Warna kan nggak ada hubungan sama kelas. Horizontal jelas itu. Nah kemudian ketika kelompok Aryan ini mulai mapan secara ekonomi, mulailah berubah. Ada perubahan ketika mereka mungkin menganggap bahwa mereka sudah ada di atas dari secara ekonomi, ya. Akhirnya mereka membuat kelompok, membuat kota-kota, sehingga dari catur warna, dari profesi berubah menjadi struktur yang vertikal. Ya, jadi ada kelas-kelas. Ada kelas-kelas akhirnya. Nah di sini mulai muncul kasta. Ya. Tapi kemudian seperti yang saya tegaskan pada awal tadi, memang kasta ini nggak ada hubungan sama agama. Itu kan perjalanan sejarah. Artinya kalau itu perjalanan sejarah, suatu saat mereka harus habis. Suatu saat kastanya harus habis. Ya. Dan bukan tidak mungkin, sekarang juga harus dihabiskan. Ya karena kalau kita bicara agama itu nggak jelas, nggak ada hubungan dengan agama kita. Ya. Nah kemudian ini kan kita tahu di Bali kemudian muncul kasta. Kalau di India 2000 tahun sebelum Masehi, di Indonesia itu saat kapan Pak? Nah ini kalau menurut Pak Ketut Wihana, ya di Indonesia khusus di Bali ya munculnya itu 1500 tahun setelah Masehi. Jadi tahun 1000 abad ke-15. Sementara di India itu paling tidak antara 2000 tahun atau 1500 tahun sebelumnya. Jadi ada kurun waktu kekosongan 3000 tahun. Kenapa? Dalam 3000 tahun itu sebenarnya di India masih berlaku. Masih berlaku di India. Bahkan sekarang kalau kita lihat India kan bukannya ada 4 kasta, bisa 5 bisa 6. Ya, ini unik ya. Nah sementara di Bali sebetulnya kekosongan itu ya selama 3000 tahun dari India itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kemudian di Bali menjadi sesuatu yang dinikmati kasta itu, dan celakanya orang yang dianggap lebih rendah pun juga menikmati. Seolah-olah ada pengakuan dia kami emang lebih rendah. Nah ini ya. Jadi ada kondisi seperti itu. Nah, yang sebetulnya itu tidak boleh ada. Nah, ketika misalnya orang sekarang
katakanlah anak-anak muda ini, ya anak muda bertemu, ya, lah kemudian mereka dikaitkan dengan kasta, itu sudah salah kaprah, nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada. Jadi orang tua yang masih berkeras dengan kasta ini sebetulnya sebuah kesalahan besar, dan itu mungkin kita katakan ya itu karma buruk sebetulnya, ya karma buruk. Kenapa? Ini perjalanan sejarah buatan manusia yang kemudian kita kukuhkan seolah-olah ini bukan manusia punya, tapi seolah-olah ini Tuhan yang punya karena kita kaitkan dengan agama. Ya ini saya sebetulnya. Gini Pak ya, kalau misalkan kita punya ada satu keyakinan, legitimasinya kan ada dasarnya dalam kitab suci. Betul. Nah, kalau Bapak menganalisis ini sebagai Sabawalaka, kira-kira kenapa narasi ini tetap berkembang? Terus sebenarnya apa ya, legitimasi apa sih secara skala sih? Oh nanti enggak, kamu harus tetap yang satu supaya nanti skalanya ya gitu loh. Maksudnya kok tetap langgeng gitu. Saya bingung gitu loh, Pak. Ya, kenapa tetap langgeng ya? Jelas ada kelompok tertentu yang menikmati. Ya, dan ingin tampil beda dan ingin dibedakan dengan yang lain. Nah, ini kan ego yang main sebetulnya. Ini jelas ego ini, ya. Nah, kemudian kalau saya telusuri secara Niskala, itu tidak ada. Tidak ada di Niskala itu, katakanlah alam Niskala tidak pernah berbicara tentang kasta ini, tentang itu perbedaan ini. Secara Niskala sebenarnya nggak ada ya konsekuensi apa. Saya berani pastikan ini tidak ada di alam Niskala ya, tidak pernah ada. Ya, sehingga ini sebetulnya hanya ada di alam fisik aja, alam skala aja sebetulnya. Ya, ini justru kenapa ini langgeng ya? Karena ego ini dibiarkan, dipelihara. Dan ini sebetulnya yang namanya ego pasti akan berdampak buruk. Makanya saya katakan tadi bahwa kalau masih kita bicara kasta dan membeda-bedakan manusia, apalagi menyangkut misalnya anak muda yang sudah mereka saling dekat dan kemudian ada kasih di sana, kemudian kita gagalkan hanya karena bicara kasta, ini udah karma buruk. Karma buruk, dan mereka harus membayar. Ya, mereka harus membayar karma bahwa ini kesalahan fatal yang nantinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan Hindu ke depan ini. Karena apa? Kalau sekarang anak muda sudah kita batasi, kita buat pembatasan, kita gagalkan mereka ya, ke depan akan terjadi sesuatu yang akan membuat Hindu semakin terpuruk, semakin surut. Apa itu, Pak? Ya, dampak paling buruknya. Dampak paling buruk adalah apa? Hindu akan ditinggalkan. Karena kita menganggap bahwa kasta ini bagian daripada Hindu, yang sebetulnya bukan. Kalau secara upakara gitu kan? Secara upakara pun juga tidak ada upakara yang kemudian mengesahkan. Kalau toh misalnya ada sekarang, katakanlah orang yang merasa kasta lebih tinggi, ya kemudian dia harus turun kastanya, ya itu upacaranya apa? Ya bisa saja dibuat upacara, tapi upacara itu legalitasnya nggak jelas, dasar hukumnya nggak jelas, sumber sastranya nggak ada. Iya, so kok derajat manusia jadi turun? Apa hak manusia menurunkan derajat manusia? Itu menarik Pak. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di KMHD Mengkaji. Kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Masih di KMHD Mengkaji, kamilah mata, telinga, dan hati organisasi. Kita lagi ngomongin salah kaprah cinta beda kasta, cinta terhalang kasta. Lagi Pak Dewa, masih bersama Pak Dewa di sini. Tadi kita ngomongin hak, siapa yang punya hak? Sebenarnya kan nggak ada legitimasi, nggak ada dasarnya juga. Kok bisa seorang manusia menurunkan derajat manusia lainnya sampai ada upacara nyerot? Pak, yang paling parah, teman-teman saya bilang punya kasus gini, dia misalnya lebih tinggi nih gitu tadi. Akhirnya karena menikah jabe gitu yang di luar, akhirnya dia nggak boleh lagi pergi ke merajaan ibunya. Itu nggak boleh sembahyang gitu. Nggak boleh sembahyang di merajaan ibunya gitu tuh. Itu gimana sih Pak? Ini kejam ya Nanda ya. Kejam. Karena Taittiriya Upanishad mengatakan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memutuskan hubungan antara leluhur dengan keturunan. Nah kalau kita mencegah orang nggak boleh ke merajaan, ya hanya karena dia katakanlah jerot gitu ya. Lalu itu pengkhianatan terhadap leluhur. Berat hukumnya itu. Pengkhianatan itu sama sekali nggak menghargai leluhur. Karena suatu saat selama sekian lama dia tidak ke merajaannya, itu artinya dia tidak melaksanakan kewajiban. Hanya karena doktrin yang salah kaprah itu. Betul. Makanya ini akhirnya apa? Menyebabkan nanti atau dampaknya nanti ketika seorang wanita meninggal misalnya. Dampaknya ke sana. Dan mereka
tidak ada ritual apapun yang mampu menyempurnakan tanpa ada tirta dari kawitannya dia waktu bajang, namanya tirta bajang. Waktu masih remaja. Nggak bisa. Berarti upakara yang omong kosong jadinya. Karena apa? Dia sekian puluh tahun tidak pernah datang ke merajaannya. Hanya karena tidak boleh. Ya, padahal dia ingin. Jadinya nggak sempurna. Nah, artinya dia tidak melaksanakan kewajiban sebagai keturunan. Lalu apa dampaknya? Dia harus bayar itu. Sehingga waktu dia meninggal tidak mudah dia disempurnakan. Karena dianggap dia melalaikan kewajiban. Betul. Maka akhirnya apa? Dia memerlukan yang namanya tirta bajang, tirta ketika dia waktu remaja. Artinya apa? Dari merajaannya sendiri. Nah, kalau ini nggak dilakukan, jangan harap dia bisa sempurna. Jangan harap sebesar apapun upacaranya tidak akan mampu menyempurnakan dia. Seperti itu. Benar-benar. Terus Pak, kalau misalnya kasus lainnya tuh kayak tadi kan soal ini ya. Nah, Sandi jodoh nih. Sebenarnya harusnya dia jodoh gitu, harusnya ketemu. Tapi terus? Karena no, kamu bukan bagian. Kan kita kayak memutus. Iya, nah inilah masalahnya Nanda ya. Jadi kalau orang ya, apalagi pria wanita bertemu dalam kehidupan sekarang, misalnya saya ketemu dengan istri saya, itu sebetulnya bukan pertemuan yang pertama, ini pengulangan, karena karma itu selalu mengikat. Entah dulu kita pernah bersahabat, entah dulu kita pernah bermusuhan, ketika kita hidup bareng, pasti ketemu, ya, itu akan terulang lagi. Apakah kita bersahabat atau kita bermusuhan? Berarti di Hindu nggak ada cinta pada pandangan pertama gitu. Itu karena kita memang udah dipertemukan di kehidupan sebelumnya itu. Gitu. Sehingga kalau Nanda sekarang menggagalkan orang yang sudah bertemu dan memang dulu dia, apalagi dulu ya, kehidupan sebelumnya dia sama istri gitu ya. Sekarang kita batalkan, dosa besar Nanda. Dosa besar. Pasti karma dalam Hindu itu pasti akan menemukan itu. Ya, makanya dalam sebuah keluarga misalnya ada anak sulung sama anak yang paling muda konflik pada suatu zaman, hidup bersama. Nah, kemudian ini terbawa ketika dia hidup kembali, maka dua-duanya akan berulang konflik itu. Nah, seperti halnya ini sudah jodoh suami istri. Saya tuh begitu ya. Kita sudah pernah suami istri, tapi kita tidak paham waktu itu. Ya. Kemudian kita bertemu, ini kita sudah sepakat berdua, tapi orang tua nggak setuju. Ya, akhirnya kalau itu dibatalkan ya karma itu akan merusak kehidupan mereka. Dua-duanya akan bermasalah. Yang satu kawin dengan orang lain, yang satu kawin dengan orang lain, akhirnya dua-duanya bermasalah. Tetapi ketika itu dipaksakan, akhirnya ya misalnya dengan kawin lari, ya kawin tanpa persetujuan orang tua, nah ternyata perjalanan kehidupan mereka membahagiakan. Gitu loh. Nah ini makanya hati-hati membatalkan atau menggagalkan pertemuan dua orang, ya pria dan wanita yang memang sudah terikat oleh karma. Hati-hati, ya hati-hati. Ini berbahaya ini. Ya. Oke Pak. Nah dari beberapa kasus itu kan terjadi karena kebanyakan. Kalau anak muda sih mungkin karena apalagi yang di perantauan ya Pak, nggak terlalu sama hal ini tuh mereka udah mulai terbuka pikirannya. Nah bagaimana sebenarnya orang tua harusnya bersikap soal kejadian ini? Kalau saya lihat tuh yang berat adalah mereka menanggapi itu Pak, lingkungan sekitar, lingkungan sosialnya. Ya lingkungan yang tetap enggak ini udah tradisi udah ini jangan. Nah memang buat orang tua nih Pak, ini dia orang tua yang berada pada lingkungan tertentu, ya misalnya sebuah desa gitu ya, mereka pasti akan terikat oleh suara-suara yang sumbang ini ya. Nah makanya sebagai orang tua ya kita harus bijak, kita pelajari benar ini bahwa karma dalam Hindu seperti apa, kemudian ini tradisi mulai munculnya kapan, dampaknya apa. Lalu kalau kita salah mengambil keputusan, ya apa yang akan terjadi kepada anak-anak ini, anak-anak muda ini ya. Nah ini harus dipikirkan. Jadi orang tua pertama harus bijak, harus tahu bahwa sebetulnya kalau kita bicara kasta itu nggak ada hubungan sama agama. Sama sekali nggak ada hubungan sama agama. Ya. Makanya anak muda juga harus paham ini sehingga kita bisa bertanya nanti kepada orang tua yang ngotot ini, apa dasarnya, apa salahnya di mana, apa yang terjadi, ya. Dan dari banyak kasus sebetulnya banyak sekali sudah kejadian-kejadian yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang buruk. Banyak ini. Dan itu karma buruk. Saya ulangi ya Nanda, ya itu karma buruk bagi orang tua yang menggagalkan pertemuan dua sejauh ini hanya karena berbicara kasta. Hanya karena ini nyerot, itu naik. Belanda sendiri sudah pernah mengeluarkan surat kok di Bali bahwa Patiwangi itu tidak benar. Artinya apa? Patiwangi itu apa? Patiwangi ini kalau misalnya dari keluarga Brahmana seorang wanita, kemudian menikah dengan katakanlah yang dianggap kasta di bawahnya, itu
dia seolah dihapuskan namanya. Jadi nama lama itu seolah dibunuh dia karakternya. Idih itu Pak. Dia dibunuh karakternya. Bahwa sekarang kamu bukan itu lagi. Kamu nggak boleh, bahkan orang ini pun kalau pulang ke rumahnya dia tidak boleh makan minum menggunakan. Nah itu masih terjadi Pak. Masih terjadi sekarang. Dan itu udah dihapuskan sejak zaman Belanda. Belanda sudah menghapuskan sebetulnya. Tapi orang kita tetap ngotot dengan itu. Karena mereka tidak memahami bahwa setelah mereka mati itu kena karma. Berat itu. Karmanya berat. Dan itu karma nggak bisa ditawar. Nah makanya anak muda sekarang setelah memahami bahwa kasta itu bukan nggak ada urusan sama agama. Jadi dia tidak berhak menghalangi sebuah pertemuan. Ya, orang tua juga memahami bahwa kalau kita masih berbicara tentang kasta, itu akan menimbun dosa-dosa baru, karma-karma baru akan terbentuk. Tadi juga beberapa upakara jadi nggak sempurna. Nggak, upakara itu kan kalau begitu itu buatan manusia upakara jadinya. Iya. Saya juga harusnya orang tua juga nggak cuma fokus ke kasta ya Pak kalau ngomongin soal kriteria menantu gitu. Oh iyalah, kalau menantu itu sebetulnya kan perilaku. Iya. Karena kadang-kadang memang kita lihat sering terjadi bahwa antara menantu dengan mertua ada masalah. Tapi sebetulnya tidak harus ada masalah. Karena apa? Orang tua memperlakukan menantu itu kan anak orang, bukan anak kandung. Dia harus menghormati posisi orang menantu. Dalam arti dia memperlakukan menantu itu secara baiklah, ya manusiawi lah. Jangan menganggap menantu sebagai budak. Kan ini sering terjadi. Ya, ini juga salah. Nah, menantu pun juga demikian. Dia harus bisa menempatkan mertua itu sebagai ibunya, sebagai orang tuanya. Bahwa mertuanya sekarang adalah ibunya sendiri. Karena perkawinan tidak hanya menyatukan dua pihak, wanita dan pria ya, atau pria wanita, tapi juga menyatukan dua keluarga. Maka di sini perlu masing-masing mengendalikan diri. Artinya begini, apa yang tidak disukai oleh mertua jangan dilawan oleh menantu. Apa yang tidak disukai oleh menantu, orang tua juga jangan memaksakan kepada menantu. Ini penting ini. Soal memposisikan diri ya Pak. Iya, masing-masing harus memposisikan diri. Ini masalahnya. Ya, jangan sekali lagi saya ingatkan, orang tua kalau memaksakan kehendak dan menganggap bahwa perkawinan itu dikaitkan dengan kasta, dosa besar Anda orang tua. Dosa besar itu. Nah, sekarang pesan buat anak muda Pak, terakhir. Nah, anak muda untuk menyikapi supaya ini kan kadang halangannya ada di laki-laki juga, perempuan juga sih sebenarnya keduanya juga. Maka, menjelaskan ke pasangan dan juga anak muda ini yang laki-laki menjelaskan ke yang wanita, wanita menjelaskan ke laki-laki. Artinya begini, yang laki-laki tidak boleh lepas tangan. Ya, nggak boleh, dia nggak mau tahu, harus mau tahu dia. Bisa menjelaskan kepada wanita. Wanita juga demikian, bisa dia mengkaji dan menerima. Demikian juga orang tua. Ya, nah menjelaskan kepada orang tua juga pelan-pelan. Ya, mengatakan bahwa ini nggak ada, sekarang sudah begini, ini harus begini, pelan-pelan, tapi itu perlu. Ya. Saling bicara dan menjelaskan. Oh iya. Dan yang penting juga nonton video ini karena ini jadi salah satu. Harus ya. Tunjukin ke calon mertua ya, ke pasangan bahwa udah nggak ada lagi nggak ada tuh. masalah. Udah nggak ada. Sejak zaman Belanda dihapusin, kalian jangan kudet gitu, jangan update gitu ya Pak ya. Oke, Pak Dewa, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya berharap ini nggak jadi video terakhir, tapi kita akan punya bahasan-bahasan lain. Karena Pak Dewa ini kalau ngomongin saintis dan lain ini, ahlinya lah. Gitu. Terima kasih banyak. Semoga nggak kapok main lagi ke sini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan KMHDI Mengkaji. Kamilah Mata, Telinga, dan Hati Organisasi. Jangan lupa like, di subscribe, juga di komen. Supaya, ayo mau isu apa lagi ngomongin soal Hindu. Masih sama Pak Dewa. Dan nanti kita ngomongin banyak hal lagi. Oke? Sampai ketemu lagi. Om Santi Om. Makasih Pak Dewa.